Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan pada bulan Ramadan ini Allah juga telah memberikan kepada kita tambahan nikmatnya, ya, yaitu diantaranya adalah yang mungkin kita rasakan semua saat ini adalah nikmat dapat berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah yang akan berlangsung. Ya Allah, kita inginkan dan kita harapkan sama-sama agar kita dapat menunaikan ibadah puasa ini sampai dengan akhir Ramadan insyaallah. Baik, selawat beriringan dengan salam, mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mendarangi umatnya daripada alam kegelapan yang penuh kejahilan, yang daripada zaman yang tidak mempunyai moral terhadap manusia yang lainnya, termasuk mungkin yang mempunyai kasta rendah, wanita, kepada alam yang menjunjung tinggi moderat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang penuh dengan moral, yang tentunya semua itu dibaluti dalam keanggunan Islam, kemuliaan syariat Islam dan kemuliaannya petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya itu semua adalah berkat dari pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Baik. Alhamdulillah harapkan kepada kita semua agar dapat harapkan kepada kita semua insyaallah ya, dalam sesi belajar ini Anda harapkan untuk dapat mengaktifkan videonya. Jadi kenapa begitu? Ya, dalam ilmu tajwid ini, dalam kita belajar ilmu tajwid ini, itu tidak akan terlepas dengan namanya belajar qiraah, belajar membaca. Jadi nanti murid, istilahnya dalam belajar ilmu tajwid, murid yang membaca dan guru yang mendengarkan dan memperbaiki. Cuman kita mungkin tidak sampai untuk sekarang kita tidak akan sampai kepada tingkatan itu, tapi yang Anda harapkan kita hidupkan, Anda harapkan kepada peserta yang mengikuti program ini agar dapat mengaktifkan kameranya. Insyaallah dalam mempelajari ilmu tajwid ke depannya kita akan saling bertukar Insyaallah anak-anak akan tunjuk atau anak akan tunjuk kepada peserta untuk dapat membaca agar kita bisa mengoreksi bersama-sama insyaallah ya ke depannya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak yang telah berhadir pada hari ini, baik. Jadi fokus kita pada hari ini insyaallah kita akan membahas, sebelumnya kita akan memurojaah kembali tentang harfun hijaiyah. Kita akan memurojaah atau mengulang sedikit pelajaran kita pada hari yang lalu sebelum kita berlanjut pada pembahasan materi yang baru. Jadi perlu diketahui huruf hijaiyah itu mempunyai semuanya 28 huruf, tidak termasuk dengan huruf alif. Karena kenapa? Sebelumnya bahwasanya huruf alif tidak termasuk dalam huruf hijaiyah. Karena kenapa? Karena huruf alif tidak menerima harokat. Seandainya huruf alif itu menerima harokat, maka huruf alif digolongkan menjadi huruf
huruf hamzah. Huruf hamzah. Huruf hamzah sama huruf alif itu berbeda ya. Jadi jangan ada di antara kita yang menyamakan antara huruf alif dan huruf hamzah. Huruf alif sama huruf hamzah itu berbeda. Huruf alif itu di dalam Al-Quran digunakan untuk sebagai huruf tambahan, huruf syarat daripada salah satu mad asli. Di mad asli itu mempunyai 3 huruf. Seperti yang mungkin yang sudah kita ketahui bersama, huruf mad asli itu terdiri daripada 3 huruf, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Huruf alif termasuk daripada huruf mad, bukan huruf yang menerima harakat. Seandainya huruf alif itu termasuk daripada huruf yang telah menerima harakat, maka huruf alif disamakan atau digolongkan menjadi huruf hamzah. Baik. Jadi di antara huruf-huruf hijaiyah ini itu semuanya kedepannya digolongkan. Para ulama telah menggolongkan huruf-huruf hijaiyah ini dalam beberapa golongan. Apa maksudnya? Golongan apa itu maksudnya? Golongan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf. Jadi di setiap huruf hijaiyah itu terdapat dan mempunyai tempat keluarnya sendiri. Bagaimana di mana terletaknya huruf-huruf hijaiyah, sehingga kita insyaallah kalau sudah mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu, insyaallah kita akan mudah dalam belajar Al-Quran ke depannya, dan bacaan kita akan menjadi lebih baik dan jelas dan teratur. Nah, itulah sesuai dengan pengertian ilmu tajwid yang telah kita bahas pada hari sebelumnya. Baik. Nah. Oke, baik. Mungkin untuk huruf hijaiyah, oh baik, coba di scroll ke atas dulu. Ya, baik. Untuk huruf hijaiyah itu ada namanya makharijul huruf. Di antara makharijul huruf yang terdapat di dalam huruf hijaiyah itu ada makharijul huruf, ada nanti lisan. Sebelumnya udah kita bahas ini ya. Ada huruf-huruf yang tempat keluarnya dari lisan. Lisan itu apa? Lisan itu adalah lidah. Ada huruf-huruf yang keluar daripada lidah. Di antaranya nanti ada huruf qaf, huruf kaf, kaf ain, ja, sha, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta. Ana bingung untuk menjelaskan bagaimana, karena belum ada filenya begini. Jadi lisan itu daripada makharijul huruf, ada namanya makharijul huruf dari lisan, daripada lidah. Ya, dan di antara makharijul huruf nanti lagi ada namanya itu daripada makharijul huruf al-halqi, daripada tenggorokan. Ada nanti daripada, ada yang dari lidah, ada yang dari bibir atau syafatain, ada dari hidung, khayshum. Jadi ini harus lengkap dan harus sesuai semua. Karena kenapa? Kalau kita melihat daripada yang terjadi di masyarakat, orang-orang yang anak pernah dengar bacaan mereka itu, kadang mereka itu mengeluarkan membacakan huruf-huruf hijaiyah ini dari satu tempat, dari satu makhraj aja, sedangkan makhraj itu yang ada di dalam ilmu tajwid lebih daripada satu. Kadang mereka mengeluarkannya dari tenggorokan semua, kadang mereka dari hidung semua, sehingga apa itu kalau orang yang suka keluarin suara dari hidung, dengung, apa itu namanya, kayak kalau kita dengar kayak orang-orang sumbing ya. Kalau orang sudah terbiasa membacakan huruf-huruf hijaiyah itu daripada hidung, kadang dari hidung semua, kadang dari mulut semua, kadang dari tenggorokan semua.
Itu sebenarnya kurang tepat, salah, karena para ulama telah membagikan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu daripada beberapa tempat. Di antaranya adalah ada kayak syafatain. Syafatain itu huruf-huruf yang keluar dari syafatain itu adalah ba, ba, ba itu syafatain. Tempat keluarnya ba, syafatain. Selanjutnya kalau kita masuk lagi ada lisan. Ada lisan. Nanti di lisan itu terbagi lagi. Lisan terbagi lagi adalah adnal lisani, aqsal lisani, wasatal lisani, ada tiga. Adnal lisan pangkat lidah, wasatal lisan. Ada huruf-huruf yang keluar daripada wasatal lisan, tengah lidah. Ada yang keluar daripada aqsal lisan, daripada ujung lidah. Itu terbagi lagi. Di antara huruf-huruf yang keluar daripada tarful lisan. Tarful lisan itu adalah ujung lidah. Tarful, salah tadi ya. Jadi tarful lisan, aqsal lisan sama wasatul lisan. Tarful lisan dari ujung lidah pertama yang keluar daripada ujung lidah itu nanti ada sa. Huruf sa itu bertemu makhrajnya adalah huruf di antara ujung gigi, huruf sa, ba, ta, sa. Itu makhrajnya adalah ujung gigi bertemu dengan gigi seri atas. Sa, ujung gigi bertemu dengan ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung lidah. Nah, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Gigi seri ini. Sa. Nanti jangan kita samakan membaca huruf sa dengan membaca huruf sin. Nah, kadang ada orang yang menyamakan antara membacakan huruf sa dengan huruf sin. Itu jelas berbeda. Huruf sa adalah huruf yang dikeluarkan antara ujung lidah, tarful lisan, dengan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sa. Kalau huruf sin gimana? Huruf sin adalah huruf yang tempat keluarnya dari lisan juga, dari lisan, tapi bertemunya dua gigi, gigi bawah dengan gigi atas. Sin. Sa. Ada keluar suara desis, tapi berbeda dengan huruf sa. Selanjutnya setelah dengan makharijul huruf daripada lisan, syafatain tadi, lisan, itu selanjutnya ada khayshum. Khayshum itu adalah makhraj huruf yang keluar daripada hidung, daripada rongga hidung. Nah, kayak seperti kita bilang tadi, kadang ada orang yang membacakan huruf hijaiyah itu semuanya, waktu membaca Al-Quran semuanya itu mengeluarkan suara dari hidung. Nah, itu salah besar sebenarnya. Karena tidak semua bacaan huruf Al-Quran, bacaan Al-Quran itu semuanya keluar dari hidung. Kadang kalau kita dalam ilmu tajwid itu adalah poin yang terbesar yang sulit kita ubah dalam belajar ilmu tajwid ya. Terkhususnya bagi para pemula adalah kebiasaan mereka. Karena kenapa? Kalau kita lihat untuk ilmu tajwidnya saja, ilmu tajwid itu sebenarnya singkat. Mungkin seminggu 2 minggu itu sudah selesai semuanya kalau kita tekun dalam mempelajari ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang tergolong bahkan sangat singkat, tersingkat mungkin dalam Islam di antara ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Ilmu tajwid adalah ilmu yang salah satu ilmu yang tersingkat yang ada dalam agama Islam. Jadi mungkin kalau kita belajar ilmu tajwid sebenarnya tidak lama sebenarnya. Cuman apa yang membuat orang-orang lama dan tidak bisa mengikuti dan mempelajari ilmu tajwid secara benar karena kesusahan utama dalam mempelajari ilmu tajwid adalah mempraktekkannya. Mempraktekkannya itulah poin terbesar, mungkin tersulit ya bagi orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid ini. Karena untuk mempelajari ilmu itu mungkin tergolong singkat, ilmu yang sangat singkat bahkan dalam Islam. Tapi suatu poin yang sulit bagi orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid adalah mempraktekkannya. Maka dari itu untuk mempelajari ilmu tajwid itu adalah suatu etika yang harus diikuti adalah untuk dapat berburu langsung.
istilah dalam Islam itu bertalaki, harus ada gurunya, harus bertalaki langsung dengan gurunya, yaitu harus berhadapan langsung dengan gurunya. Kenapa? Karena agar gurunya dapat memperbaiki langsung atau mengoreksi bacaan muridnya yang salah. Seperti bagaimana cara membaca huruf qaf yang benar. Kadang ada orang yang membaca huruf qaf itu sama dengan huruf kaf. Huruf qaf sama dengan huruf kaf. Kadang orang yang ada yang seperti itu. Tapi orang yang membacanya mungkin terkadang tidak tahu. Kenapa gitu? Ya karena mereka belajarnya secara otodidak mungkin. Belajarnya, oh ini ada buku tadi, belajar di sini aja, gak usah berguru gitu. Tapi itu salah besar. Dalam mempelajari ilmu tajwid adalah poin utama dalam mempelajari ilmu tajwid itu harus berguru. Nah, karena dalam mempelajari ilmu tajwid itu tidak akan terlepas dengan namanya guru mendengarkan bacaan muridnya dan muridnya membacakan kepada gurunya. Pada gurunya bacaan-bacaan agar gurunya dapat mengoreksi dan mendengarkan secara langsung. Oh ini masih ada kurangnya. Oh ini di sini masih ada kurangnya. Oh qaf ini masih kurang. Oh iya ini sudah sempurna. Oh huruf ain ini sudah sempurna. Oh huruf ra ini masih kurang ini. Jadi untuk mempelajari ilmu tajwid itu tidak hanya dengan mempelajari teorinya saja, itu tidak akan cukup. Maka poin Ana harapkan kepada peserta semuanya, baik mau pelajari Al-Quran, mungkin bacaan Al-Quran kita masih ada kurang di beberapa hal, maka bertalaki, jumpailah guru-guru kalian, guru-guru Anda semua, karena itu ya gitu tadi, tidak akan dalam mempelajari ilmu tajwid ini tidak akan terlepas dari yang namanya hal tersebut. Jadi murid menemui guru mereka dan guru mereka mendengarkan bacaan secara langsung daripada murid-murid mereka. Agar guru-guru mereka dapat mengoreksi secara benar dan baik. Mungkin untuk makharijul huruf, insyaallah kita akan pelajari secara bersamaan ya, secara akan kita ikuti dengan materi-materi yang lain, yaitu nanti insyaallah di akhir pertemuan kita akan sempatkan untuk dapat mempraktekkan membaca Al-Quran secara benar dengan makharijul huruf. Nah, insyaallah di situ kita akan dalami lebih dalam tentang makharijul huruf. Baik. Ya, untuk selanjutnya untuk materi hari ini kita akan beralih ke materi yang baru, yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Oke, baik. Jadi materi kita pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun ini dalam ilmu tajwid itu ada sebenarnya ada tiga pembagian dalam mempelajari hukum ya. Jadi sesuai yang kita telah bahas kemarin itu dalam ilmu tajwid, 3 poin utama yang dipelajari dalam ilmu tajwid itu ada sifatul huruf pertama. Sifatul huruf bagaimana? Itu ada nanti sifat hamas, rakhawah, syiddah, isti'la. Itu kita tidak untuk mempelajari itu saja mungkin tidak cukup. Karena kita fokuskan di sini untuk mempelajari hukum tajwidnya aja. Yang kedua, poin utama dalam mempelajari ilmu tajwid itu ada selain daripada sifatul huruf, ada makharijul huruf. Makharijul huruf nanti kita akan pelajari bersamaan dengan praktek insyaallah. Jadi di akhir pertemuan kita insyaallah kita akan sempatkan waktu untuk mempraktekkan dan membaca bersama-sama, mungkin surat-surat pendek saja, dan disitulah kita akan menekankan dan mendalami kembali tentang makharijul huruf. Yang ketiga itu ada namanya poin dalam mempelajari poin utama ya. Pelajaran utama dalam mempelajari ilmu tajwid itu adalah hukm tajwid.
hukum-hukum tajwid. Inilah hukum nun mati dan tanwin ini termasuk daripada hukum tajwid, adalah poin ketiga. Poin ketiga. Ini dalam mungkin program ini kita akan fokuskan ke dalam pelajari hukum-hukum tajwid. Baik. Hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati itu kalau kita buat semacam bagan hukum nun mati itu akan terbagi menjadi empat hukum. Ada namanya nanti termasuk daripada hukum nun mati itu ada namanya idgham, ikhfa, idgham, ikhfa, iqlab, sama idhar. Itu termasuk daripada hukum nun mati dan tanwin. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum yang berdasarkan nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Nun sukun dan jadi dalam syair Tuhfatul Ahkam yang disebutkan ahkamun nuni as-sakinati walit tanwini. Jadi Syekh Imam Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, kitab Tuhfatul Atfal ini sudah menjadi kitab yang masyhur bagi para penuntut ilmu, terkhususnya dalam menuntut ilmu tajwid. Jadi Imam Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal mengatakan di bab ahkamun nuni as-sakinati walit tanwini, mengatakan lin nuni in taskun walit tanwini. Lin nuni in taskun walit tanwini, bagi hukum nun dan tanwin arba'u ahkamin faqut tabyini. Arba'u ahkamin, ada 4 hukum yang terkandung, yang terdapat dalam hukum nun sukun dan tanwin. Ada hukum cabang, ada apa? Ada cabangnya, ada anakannya, ada turunannya dalam hukum nun mati. Arba'u ahkamin faqut tabyini. Faqut tabyini itu artinya kita akan mulai membahasnya. Faqut tabyini. Fal awwalu idharu qabla al-ahrufi. Dan di antara satu yang pertama termasuk dalam hukum nun sukun itu fal awwalul idharu qabla al-ahrufi. Itu ada idhar. Lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Lil halqi idhar halqi rutibin fal ta'rif. Lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Bagi halaq itu idhar keluar daripada halqi. Ini disebutkan ini. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5 macam, yaitu izhar halqi. Ini pertama. Fal awwalul izharu qabla al-ahrufi. Yang pertama itu adalah yang akan dibahas itu adalah izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi itu apa? Izhar yang keluar, yang makhrajnya keluar daripada tenggorokan, halq. Baik, kita akan mulai daripada hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama itu adalah namanya ada izhar halqi. Baik, sebentar ya. Izhar halqi. Izhar, apa arti izhar? Izhar kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu artinya ada turunannya. Izhar ini turunan daripada dhahara yadhharu dhahran. Apa arti dhahara yadhharu dhahran? Dhahara yadhharu dhahran itu dalam bahasa Arab diartikan dengan jelas. Jadi dalam hukum membaca Al-Qur'an ataupun kalimat-kalimat yang di situ terdapat izhar halqi, itu adalah membacanya secara jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh keluar dari hidung. Tidak boleh nanti adanya ikhfar, samar-samar, harus jelas membacanya. Izhar halqi artinya izhar artinya jelas, turunan daripada kalimat dhahara yadhharu dhahran, menjelaskan, dan halqi artinya tenggorokan. Jadi jelasnya huruf-huruf yang keluar daripada huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang di situ terdapat hukum tajwid izhar, itu semuanya keluarnya makhrajnya daripada tenggorokan. Hukum bacaan disebut dengan izhar halqi. Bagaimana kita ketahui itu izhar halqi? Izhar halqi itu
Kayak tadi, hukum termasuk daripada hukum nun sukun ataupun tanwin. Jadi patokan utamanya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi ini nun sukun. Berarti yang pertama itu ada nun sukun ataupun tanwin nanti. Apabila ada hukum nun sukun, ada nun sukun atau tanwin apabila kita membaca Al-Qur'an dan setelahnya ada huruf-huruf izhar halqi, maka itu disebut dengan hukum izhar halqi. Izhar harus jelas. Apa itu ada izhar, huruf-huruf izhar halqi? Ada nanti hamzah, itu hamzah, hamzah, ha, sama ha, kha, ain dan ghain. Huruf ha itu semuanya adalah makharijul huruf, huruf-huruf yang keluar daripada al-halqi. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya makharijul huruf terdiri daripada beberapa makhrajnya. Nah, ini semuanya keluar daripada tenggorokan. Al-halqi, tenggorokan. Alif, hamzah, ha, ain, kha, ain, gha, ghain. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ya. Gitu cara membaca huruf yang benar ya. Jadi membaca huruf yang benar itu tanpa harakat harus begitu. Jadi bukan membaca huruf-huruf hijaiyah yang tidak berharakat itu dengan a, ba, ta, sa, ja, ha, kha dan seterusnya. Itu huruf hijaiyah yang sudah menerima harakat. Tapi apabila membaca huruf hijaiyah yang belum menerima harakat, membacanya itu seperti apa? Huruf alif pertama. Huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, jim, ha, kha, dal, ra dan seterusnya. Nah, itu membaca huruf-huruf yang tidak berharakat, yang belum menerima harakat. Nah, ini gitu juga huruf hamzah. Pertama huruf-huruf halqi itu ada 6 yaitu hamzah. Hamzah. Huruf ha, huruf ha, huruf ha, huruf ha. Apa bedanya huruf ha sama dengan huruf ha? Huruf ha itu adalah huruf yang terletak di ujung tenggorokan. Nah, jadi makhraj huruf itu dari ujung tenggorokan di sini, ujung tenggorokan sampai dengan mulut dan hidung. Jadi tidak ada huruf-huruf yang keluar daripada dada. Anak dulu waktu belajar pertama kali tentang ilmu tajwid, guru anak menjelaskan bahwasanya huruf H ini keluar daripada dada. Nah, huruf itu keluar daripada dada. Mungkin pernyataan guru anak tersebut mungkin agak salah. Karena yang namanya makhraj, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah itu tidak lebih daripada ujung tenggorokan. Jadi nanti tidak akan keluar daripada huruf H, huruf tidak akan keluar daripada dada, tidak akan keluar daripada jantung mungkin ya. Nah, itu lebih tidak mungkin lagi, tidak ada lagi, salah. Jadi makhraj huruf itu mulai daripada daripada ujung tenggorokan, ujung tenggorokan sampai dengan mulut dan hidung. Selebihnya tidak ada. Tidak keluar dari kuping, tidak keluar dari mata, tidak keluar dari dada. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, inilah huruf izhar. Huruf izhar. Huruf-huruf ini disebut dengan halqi karena makhraj. Sudah dijelaskan. Tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah kerongkongan ataupun tenggorokan. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang. Harus terang, jelas dan pendek. Jadi jangan membaca huruf-huruf izhar itu bacaan-bacaan yang terdapat di dalamnya. Izhar halqi dengan menggunakan mad. Cara yang benar gimana? Harus membacanya dengan jelas pertama, itu yang paling utama. Yang jelas, yang kedua secara singkat, pendek. Seperti di sini ada contoh apabila nun mati bertemu dengan ini hamzah, bukan alif ya. Waman ahsana. Yang di depan nun ini adalah hamzah, bukan alif. Jangan sampai keliru bahwasanya ini bahwa kita menganggap ini adalah alif. Ini adalah huruf hamzah. Karena kenapa yang tadi kita bahas di awal pertemuan bahwasanya apabila alif sudah berharakat, sudah menerima harakat ataupun baris, maka dia tidak disebut dengan huruf alif lagi. Akan tapi disebut dengan huruf hamzah. Waman ahsana. Waman ahsana di sini adalah ada nun mati bertemu dengan hamzah. Bagaimana membacanya? Yaitu secara jelas. Waman ahsana. Jadi
tidak boleh membaca dengan ikhfa, tidak boleh menyamar-nyamarkan huruf alif. Ikhfa gitu ya artinya. Waman ahsana itu sudah jelas. Karena kenapa kita memasukkan hukum ikhfa di situ. Sedangkan apabila nun mati bertemu dengan hamzah itu hukumnya adalah izhar, harus jelas. Waman ahsana, tidak boleh dengung, tidak boleh keluar dari hidung. Tidak boleh keluar dari hidung. Harus jelas daripada tenggorokan. Tenggorokan langsung. Tidak boleh harus lewat hidung dulu baru ke mulut. Tidak boleh. Harus jelas daripada tenggorokan atau kerongkongan. Waman ahsana, waman ahsana, waman ahsana. Enggak boleh panjang, harus jelas dan pendek. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan ha. Minhum. Nun mati bertemu dengan ha. Minhum. Dalam Al-Quran itu contohnya mungkin. Minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Minhum man amana bihi, harus jelas. Minhum man amana bihi, enggak boleh baca minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Minhum, salah. Harus membacanya dengan jelas. Huruf ha harus minhum man amana secara singkat, enggak boleh panjang. Minhum. Setelah itu ada ha. Nun mati bertemu dengan ha. Watun haituna. Mungkin kalau kita lihat watun haituna, kalimat watun haituna, mungkin kadang sebagian orang akan tertipu dengan sama dengan ikhfa. Baik, kita lanjutkan. Jadi nun mati bertemu dengan ha. Huruf ha itu makhrajnya adalah wastul halqi, pada tengah tenggorokan. Jadi kalau kita bagi tenggorokan itu ada 3. Ada adnal halqi. Adnal halqi adalah ujung tenggorokan. Ujungnya di sini. Adnal halqi. Ada wastul halqi. Wastul halqi adalah bagian tengah tenggorokan. Ada aqsal halqi. Aqsal halqi adalah pangkalnya tenggorokan. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Jadi huruf ha tebal termasuk daripada huruf yang keluar daripada wastal halqi, daripada bagian tengah tenggorokan. Huruf ha keluarnya di sini, di bagian cakun. Huruf ha. Jadi bagaimana kalau kita mengaplikasikannya ke dalam hukum izhar halqi. Jadi membacanya apabila nun mati ataupun tanwin nanti bertemu dengan huruf ha ini, maka membacanya secara jelas dan tidak boleh panjang, tidak boleh ada mad. Watun haituna, langsung mubasyarah. Kalau dalam istilah itu mubasyarah. Membacanya secara tegas, jelas dan langsung, tidak boleh ada huruf mad. Selanjutnya ada an'amta. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Kenapa huruf ain? Karena belum menerima harokat. Kalau huruf ain sudah menerima harokat, dibaca dengan huruf mufa'an nanti, atau ai apabila berharakat kasrah, atau wa'u berharakat dhammah. Ini tidak menerima harokat. Sering tuh terjadi kesalahan di antara orang-orang. Huruf ain. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ain, maka dia termasuk dalam izhar halqi dan membacanya harus jelas, harus terang, tegas dan tidak boleh panjang, dengan singkat. Harus jelas membacanya, antara huruf nun harus jelas, huruf ain harus jelas. Jadi tidak boleh kayak ikhfa, tidak boleh samar. Jadi kalau ikhfa itu kan kita bahas hukum ikhfa, itu huruf setelahnya harus agak disamarkan sebelum kita membaca huruf selanjutnya. Tapi tidak dengan adanya izhar halqi. Apabila kita bertemu dengan hukum yang di situ terdapat izhar halqi, salah satunya adalah huruf ain, maka kita harus membaca jelas semuanya. Huruf alif harus kita baca dengan
secara jelas, huruf nun harus kita baca secara jelas, huruf ain harus kita baca secara jelas. Jadi jangan nanti kalau kita jelasnya gimana? Orang yang mendengarnya tidak sampai keliru. Oh, ini dia baca huruf alif atau huruf ain. Gitu. Jadi harus jelas antara huruf alif sama huruf ain. An siratal ladzina an'amta, di an itu adalah huruf hamzah. Ain huruf ain. Jangan membaca siratal ladzina an'amta. Ada orang seperti itu juga. Ada siratal ladzina an'amta. Ada juga. Dan mungkin Anda pernah dengar orang-orang di Batam ini ya. Pertama-tama datang ke Batam. Ada orang imam, itu bacaannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kedua-duanya itu pakai huruf ain. Harus jelas. Salah. Dan ini huruf Al-Fatihah ini yang sangat sakral. Kenapa sakral? Karena dia terdapat dalam salah satu rukun Al-Fatihah. Rukun salat. Apabila mungkin kalau Al-Fatihah kita nggak beres ya, salat kita pun nggak sah. Walaupun itu satu huruf. Karena dalam bahasa Arab satu huruf berubah, satu huruf berbeda harakannya, itu maksud dan maknanya berbeda. Itulah mungkin daripada sekian rumitnya dan dalamnya bahasa Arab, berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Makanya dalam membaca Al-Quran itu kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan kaidah-kaidah itu tidak boleh kita pelajari sendiri ataupun otodidak, harus dengan guru. Jadi yang Ana harapkan kepada peserta-peserta ibu-ibu yang saya hormati di dalam room ini, apabila kita ingin mendalami tentang ilmu tajwid, maka itu tidak hanya bermodalkan dengan buku tajwid. Buku tajwid mungkin kita beli di Gramedia atau di mana atau di toko buku. Itu tidak cukup dengan hanya bermodalkan buku ataupun dengan di YouTube bahkan di YouTube. Kan mungkin di YouTube mungkin lebih sudah banyak sekarang tentang mempelajari ilmu tajwid secara online. Tapi mempelajari ilmu tajwid secara online itu sebenarnya kurang efektif untuk kita ingin mendalami tentang ilmu tajwid. Harus bertemu langsung dengan gurunya. Selanjutnya ada terakhir ini adalah daripada huruf-huruf halqi, itu ada huruf ghain. Huruf ghain apabila nun mati bertemu dengan tanwin, bertemu dengan huruf ghain, maka ya sama, dia termasuk daripada huruf-huruf izhar. Huruf-huruf yang harus kita membacanya secara jelas, terang, dan tidak boleh dengung dan tidak boleh panjang. Contohnya di sini adalah fasayunghiruna. Jadi tidak boleh kita dengungkan di situ. Fasayunghiruna, tidak boleh. Karena dia tidak termasuk daripada hukum-hukum yang dibaca secara dengung. Tapi dia itu izhar. Sudah berapa kali kita ulang-ulangkan itu. Izhar harus kita baca secara jelas, terang, dan tidak boleh panjang, tidak boleh dengung. Fasayunghiruna. Huruf ya itu berharakat dhammah. Jadi bacanya harus dengan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama juga. Jadi membaca huruf itu apabila itu berharakat dhammah kayak di kalimat ini fasayunghiruna, berharakat dhammah itu mulut kita tuh harus maju ke depan, monyong. Harus maju ke depan. Fasayunghiruna, nun mati jelas, huruf ghainnya pun jelas. Enggak boleh dengung, enggak boleh ikhfa itu, enggak boleh samar-samar. Fasayunghiruna, tidak boleh membaca fasayunghiruna atau fasayunghiruna. Tapi harus membaca secara jelas. Di sini banyak, kalau kita lihat di halaman selanjutnya itu masih banyak halaman selanjutnya, admin. masih banyak contoh-contoh. Di sini ada contoh tanwin bertemu dengan hamzah, tanwin bertemu dengan ha, tanwin bertemu dengan ha,
tanwin bertemu dengan kha, tanwin bertemu dengan ain, tanwin bertemu dengan ghain. Qawlan ghayra alladhi adzaban alima. Tidak boleh membaca secara dengung. Di sini mungkin bisa kita lihat bersama-sama di kata adzaban alima. Adzaban alima. Adzaban alima. Di adzaban alima, adzaban alima, ini tanwin. Tanwin, setelah tanwin itu ada alif. Ada alif. Sebenarnya kalau kita melihat kaidah-kaidah dari mad asli, ini termasuk daripada mad asli. Karena kenapa? Sebelum huruf alif, Kenapa huruf alif? Karena dia belum menerima harakat. Sebelum huruf alif, dia terdapat huruf fathah atau fathatain. Dia termasuk daripada mad asli. Akan tetapi di sini berlaku hukum yang lain. Apa hukumnya? Hukum izhar halqi. Jadi di antara pengertian daripada izhar halqi harus dibaca secara tenang, tidak boleh panjang, yaitu dengan secara singkat, pendek. Jadi ini di sini tidak berlaku hukum mad asli. Bagaimana cara kita membacanya? Adzaban alima, langsung jelas, singkat. Adzaban alima. Yang masih terdapat hukum mad asli di belakang ini, di huruf da bertemu dengan huruf alif. Di sini mad asli. Di situ aja panjangnya. Akan tapi di huruf ba ini, walaupun ini bentuknya sama, huruf alif ada huruf alif, sebelum huruf alif ba-nya berharakat fathah. Sebenarnya itu termasuk mad asli. Akan tapi karena di sini berlaku hukum yang lain, hukum izhar halqi, maka di sini tidak panjang. Berbeda dengan adzaban. Di adzaban itu panjang. Panjang mad asli itu adalah satu alif ataupun dua harakat. Dua harakat para ulama sering menyamakannya dengan dua kali ketukan. Dua kali ketukan panjang. Adzaban alima, adzaban alima. Tidak boleh membacanya dengan mengganti huruf alif, huruf hamzah dengan huruf ain. Adzaban alima. Itu harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai mengganti huruf hamzah dengan huruf ain. Jadi membacanya pun harus jelas. Ba harus kita baca secara jelas dengan tanwinnya. Huruf hamzah pun yang di depannya harus kita baca secara jelas, tidak boleh panjang, dengan membaca secara singkat. Adzaban alima. Selanjutnya, kullan hadaina. Kullan hadaina. Kullan hadaina. Tidak boleh membaca kullan hadaina. Panjang di lamnya. Kullan hadaina. Kullan hadaina. Salah. Ataupun kullan hadaina. Pembacanya dengan ikhfa. Salah. Karena huruf H bukan termasuk daripada ikhfa. Berapa sekarang ini? Waktu kita 5 menit lagi. Baik, selanjutnya mungkin sampai baik di halaman selanjutnya itu sama dibahas. Apabila nun mati mungkin bisa kita secara singkat sini aliman hakima. Aliman hakima. Mim yang berharakat dengan fathatain bertemu dengan ha, sama aliman hakima, harus secara jelas. Selanjutnya qiradatan khasiin, tanwin bertemu dengan huruf kha. Qiradatan khasiin, harus secara singkat, jelas dan terang. Baik. Selanjutnya ini syuhada. Syuhadatan indahu, syuhadatan indahu, tan bertemu dengan ain harus jelas. Syuhadatan indahu, qawlan ghairal ladzi, qawlan ghairal ladzi. Ini sama dengan adzaban alima. Walaupun di sini ada seperti mad asli di qawlan, di kalimat qawlan di sini, akan tapi dia tidak berlaku hukum mad asli karena di sini berlaku hukum lain. Hukum lainnya itu adalah izhar. Tanwin bertemu dengan ghain. Kalau kita lihat kan di sini ada
sebelum fathatain ada huruf alif di depannya. Nah, kan sebenarnya itu termasuk daripada mad asli, akan tapi dikarenakan di sini ada hukum lain yang terdapat di sini yaitu izhar halqi, maka hukum mad asli yang semulanya panjang 2 harakat tidak dibaca secara panjang, akan tapi dibaca secara jelas dan singkat. Nah, qaulan ghairal ladzi. Nah, ya baik. Hasidin idza hasad, hasidin idza hasad. Nah, ilmin huda, ilmin huda. Nah, harus jelas. Per hurufnya harus jelas. Bi'ajlin hanid, bi'ajlin hanid, bi'ajlin hanin. Ha dari wastul halqi, huruf ha tebal. Baik, untuk halaman selanjutnya. Mungkin di scroll sampai selanjutnya terus. Kayaknya sama itu. Oh, sudah pembahasan baru ya. Karena sama, mungkin ibu-ibu yang hadir pada hari ini mungkin sudah paham. Saya rasa sudah paham, insya Allah. Baik, mungkin di akhir pertemuan yang sudah mungkin sudah kita sampaikan bersama tadi, di sebelum kita tutup, insya Allah kita akan akhiri dengan sesi membaca secara bersama-sama. Nanti insya Allah kita akan mempraktekannya mungkin di surah pertama, surah Al-Fatihah aja dulu ya. Surah Al-Fatihah saya akan membacakan pertama, nanti kita semua yang akan mengulangkannya. Baik, sebelumnya boleh saya minta untuk dapat menghidupkan videonya. Baik, nggak ada yang hidupin. Baik, mungkin dihidupkan audionya saja. Dihidupkan audionya saja. Kita akan Anda akan membacakan pertama. Nanti insya Allah kita akan mengulanginya secara bersama. Karena kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan tadi, dalam ilmu tajwid itu tidak akan terpisahkan dengan cara membaca di depan seorang yang paham ilmu tajwid. Orang yang belajar ilmu tajwid harus memperdengarkan bacaannya, orang yang belajar ilmu tajwid harus memperdengarkan bacaannya kepada orang atau gurunya. Baik, sudah bisa kita mulai. Apa kita baca di lain waktu saja? Nanti kedepannya kita akan mempraktekkan membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat-ayat pendek, surah-surah pendek di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi apakah kita praktekkan di hari ini ataupun di lain kali saja? Di sini ada Ibu Yanti, Ibu Amalia Puspitasari. Baik, mungkin kayaknya nggak ada respon ya. Baik, mungkin kita tutup untuk pelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan di hari selanjutnya. Nggak apa-apa ya. Mungkin kita akan bahas masalah qiraah ini. Kita akan membaca bersama-sama tentang surah-surah dan memperbaiki hukum-hukum tajwid secara langsung dengan membacanya di lain waktu saja. Mungkin hari ini karena waktu pun sudah menunjukkan jam 6.30, kita sudah selesai sebenarnya. Insyaallah kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kita dalam ataupun tuntunan kita dalam membaca Al-Quran, terlebih di bulan yang mulia ini. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga dengan membaca Al-Quran
dengan baik dan benar mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah di eh, sudah dijelaskan oleh para ulama kita secara benar dan baik, maka insya Allah bacaan-bacaan yang kita bacakan di bulan-bulan khususnya Al-Quran itu bisa bernilai ibadah untuk kita dan menjadi manfaat bagi orang yang mendengar, bagi orang yang membaca ataupun bahkan orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Nah, itulah mukjizatnya daripada mukjizatnya Al-Quran. Bukan hanya orang-orang yang membaca Al-Quran yang berpahala, akan tapi orang-orang yang mendengarkannya pun akan dapat mendapatkan pahala. Nah, itulah di antara kemukjizatan Al-Qurannya, kemuliaan Al-Quran. Tapi ini harus diperhatikan juga. Mungkin pesan diperhatikan juga seperti tadarus. Kan di Ramadan ini setelah tarawih mungkin ada tadarus. Banyak ini harus diperhatikan juga oleh para pembaca Al-Quran, terkhususnya laki-laki sebenarnya di masjid-masjid. Jadi orang-orang yang mendengarkan Al-Quran kita itu akan mendapatkan seperti apa yang kita dengar, seperti apa yang kita baca juga. Apabila bacaan kita salah, orang-orang yang mendengarkannya dan tidak menegurnya itu sama kayak kita berdosa. Apabila kita sudah tahu tentang hukum tajwid dan kita tidak menegurnya, kita akan berdosa. Nah, tapi orang-orang yang membaca Al-Quran secara benar dan mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid, orang yang mendengarkannya pun akan mendapatkan seperti orang-orang yang akan membacanya. Mereka akan mendapatkan berkah dan pahala. Sama-sama bernilai pahala. Nah, gitu ya. Itu mungkin harus kita perhatikan bersama-sama. Mungkin ada daripada saudara kita ataupun anak-anak kita ataupun abang-abang kita ataupun tetangga kita. Mungkin ini harus kita ingatkan kembali bahwasanya kita harus membaca Al-Quran secara baik dan benar mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid. Apalagi apabila nanti bacaan kita didengarkan oleh orang-orang lain, seperti misalnya membaca Al-Quran di mic, ya tentu orang-orang yang di luar masjid mungkin akan mendengarkan bacaan kita. Apabila nanti bacaan kita banyak yang salah karena tidak mengikuti kaidah-kaidah tajwid dan kita tidak mau mempelajari ilmu tajwid, orang-orang yang mendengarkan tersebut dan mereka mengerti tentang hukum ilmu tajwid dan mereka tidak menegurnya, mereka akan mendapat dosa. Itu. Maka ini harus kita perhatikan bersama-sama. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan dan mungkin bisa dibilang kekurangan sopanan mungkin ya. Kurang sopanan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk ibu-ibu ataupun yang alhamdulillah sudah berhadir pada hari ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk dapat mendengarkan kajian kita pada subuh hari ini. Semoga Allah memberkahi kita di pagi hari dan memberkahi kita di awal bulan Ramadan ini sampai dengan akhir bulan Ramadan menyambut Aidul Fitri secara bersama-sama insyaallah. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.